Halo semuanya, ya hari ini saya mau membuat video yang sederhana ya mengenai teknik pernapasan yang efisien dan efektif ya. Ya kita tahu bahwa semua kalau misalnya kita berolahraga ya kita akan mengalami napas yang terengah-engah gitu ya. Dan kita tahu juga kalau semakin intensitas kita untuk berolahraga semakin meningkat, maka pernapasan juga akan meningkat juga ya, heart rate kita bertambah, terutama untuk cycling ya. Cycling itu adalah olahraga yang sangat menuntut kardio ya, jadi jantungnya berdetak dengan keras, harusnya bernapas juga sesuai dengan cadence kita ya. Jadi tapi tidak banyak orang yang mengerti caranya bernapas yang baik ya, yang efisien, yang baik ya. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya api itu membutuhkan oksigen ya untuk dia bisa terbakar dengan sempurna, apalagi badan kita ya. Ya badan kita sewaktu berolahraga yang intensitas tinggi kan pembakarannya intens juga di dalam, maka kita butuh banyak oksigen gitu ya. Ya seperti istilah-istilah kalau Anda baca di internet ya, VO2 max dan macam-macam ya. Saya tidak akan bahas tentang VO2 max, tapi saya akan memberi tips cara bernapas efisien ya, efisien dan efektif ya. Karena itu perlu untuk supaya kita bisa mendapat tambahan energi lewat oksigen yang kita bisa dapat secara gratis ya. Jadi tambahan energi itu selain dari kita minum atau cuaca yang agak dingin, tapi sebetulnya oksigen yang masuk di dalam tubuh kita secara efisien itu bisa membuat kita lebih berenergi. Selain itu oksigen juga bisa sedikit demi sedikit menghilangkan asam laktat ya di kaki kalau kita sedang intens, misalnya untuk sprint atau untuk climb, terus tiba-tiba kita merasa aduh sakit kejut gitu ya di bagian kaki. Nah, dengan bernapas dengan baik Anda bisa mengurangi asam laktat itu untuk terus berjalan. Dibanding dengan teman-teman Anda yang mungkin nggak ngerti cara tekniknya, mereka pasti akan berhenti atau kalau enggak slow down ya, hanya untuk mengambil napas ya. Saya punya tips yang saya namakan 1 in 3 out ya. Artinya Anda harus bernapas oksigen, mengambil oksigen cukup satu bagian, tapi kemudian Anda harus mengeluarkan itu sebanyak-banyaknya ya. Nah, kenapa kok harus dikeluarkan sebanyak-banyaknya? Soalnya oksigen yang Anda ambil ya setelah diproses itu akan menjadi karbon dioksida ya. Jadi kita latihan olahraga dengan intens itu sebetulnya akumulasi karbon dioksida di dalam paru-paru kita ini banyak. Nah, kita harus keluarkan karbon dioksida itu secepat mungkin supaya suplai oksigen baru bisa masuk dan memperlancar atau memperbaharui darah-darah untuk mengalir di tubuh kita. Kalau terlambat, maka yang terjadi adalah terlalu banyak karbon dioksida yang terakumulasi, membuat kita akan loyo ya, membuat kita akan ngos-ngosan, tapi ngos-ngosan yang capek begitu ya. Oksigen nggak ada, tapi Anda hanya memperburuk suasana dengan menambah lebih banyak karbon dioksida di dalam ya. Dan tentunya kalau banyak karbon dioksida macam-macam, asam laktatnya akan cepat sekali keluar, jadi cenut begitu ya. Caranya sederhana, mari kita ambil tisu ini misalnya ya, kita bernapas. Jangan lupa kalau kita bernapas harus mulutnya terbuka lebar ya. Jadi cyclist itu jangan hanya mengandalkan 2 lubang yang di hidung yang
lubang hidung kita itu terlalu kecil. Jadi kalau misalnya kita hanya bernapas nggak nututi ya, kita suplai oksigen kita kalah sudah kalau intensitasnya lagi sedang tinggi ya. Jadi kita harus bantu dengan mulut juga, misalnya ya. Lihat, pada waktu saya keluar, tisu ini seolah-olah kedorong keras ya. Nah, itu menandakan saya benar-benar mengeluarkan semua karbon dioksidanya keluar, sehingga paru-paru saya siap untuk menampung oksigen baru ya. Dan Anda juga perhatikan ya, perut saya kembang kempis ya. Saat saya untuk mengambil oksigen, dia berkembang. Saat untuk mengeluarkan harus didorong dengan perut. Ini namanya belly breathing ya. Semua atlet saya rasa sudah paham dan fasih dalam mereka menjalankan belly breathing ini ya. Nah, ini akan membantu Anda sangat super efisien ya dalam pernapasan dan efektif, sehingga Anda bisa melaju dan melaju dan melaju dan melaju ya. Jadi ada nilai tambah hanya dengan oksigen yang masuk di dalam tubuh Anda secara efisien dan efektif ya. Umumnya orang bernapas melewat dada mereka ya, chest. Jadi mereka bernapasnya seperti ini. Jadi dadanya yang kembang kempis ya. Kalau dalam olahraga dada yang kembang kempis itu tidak efisien ya. Dia tidak bisa menampung oksigen yang sebanyak yang kita mau ya. Maka dari itu yang kita gunakan perut kita ya, karena perut kita bisa mengisi banyak sekali volume udara ya. Ini dinamakan belly breathing ya. Jadi Anda latihan ini setiap hari, lama-kelamaan secara tidak sadar Anda sudah mulai bernapas melewati perut ya. Dan Anda akan bisa merasakan betapa efisiennya, betapa sehatnya kalau misalnya Anda bisa bernapas dengan belly ya, dengan perut kita ya. Kalau Anda misalnya tidur di malam hari pun dengan belly breathing ya, akan terasa jauh lebih nyaman ya. Dan ingat juga ya, pernapasan yang efisien tentunya akan menurunkan heart rate kita sangat rendah ya, sehingga kita bisa kembali lagi untuk ngejos begitu. Nah, saya juga mempunyai metronom ya, yang kemarin di sesi di video pertama yang untuk latihan cadence. Andai kata misalnya Anda mempunyai cadence yang kira-kira 80, katakan misalnya 80 ketukan, misalnya 80 RPM ya. Anda juga bisa ngatur nafasnya sedemikian misalnya. Ingat, 1 in, 3 out, 1 in, 3 out. Jadi Anda keluarnya itu juga justru keluarnya harus lebih banyak daripada masuknya. Kalau misalnya cadence Anda bertambah cepat, ya maka ini 100 RPM ya. Pernapasan Anda ya juga harus begitu. Oke, jadi latihanlah di mana-mana. Ya, Anda tidak harus berada di tas sepeda ya. Kalau Anda sedang duduk rileks pun dengan Anda latihan ya. Ingat juga ya, awal Anda melatih pernapasan Anda akan merasa pusing ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena mungkin terlalu banyak oksigen yang masuk ya. Anda kan, saya sekarang kan tidak saling berolahraga ya. Tapi nanti kalau di jalan pada saat Anda intensitasnya tinggi, baru Anda terasa betapa bergunanya mengatur pernapasan kita itu ya. Ingat, 1 in, 3 out, 1 oxygen in, 3 carbon dioxide out. Itu yang membuat kita makin melaju
dan melaju, dan selalu latihan belly breathing ya. Jadi bernapas dengan perut, dan buka mulut lebar-lebar untuk bernapas. Saya yakin 2-3 bulan ke depan Anda akan mencetak banyak Strava PR. Selamat mencoba.